Kita akan belajar matematika yang ada di kelas 9. Topik pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai persamaan kuadrat. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ada dua metode yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama dengan menggunakan kuadrat sempurna, dan yang kedua adalah dengan menggunakan rumus. Nah, untuk metode yang pertama yaitu dengan menggunakan kuadrat sempurna. Jadi untuk mengubah bentuk aljabar x kuadrat tambah px menjadi bentuk kuadrat sempurna x tambah q dikuadratkan, itu dapat dilakukan dengan cara menambahkan setengah kali koefisien dari si x, kemudian dikuadratkan pada x kuadrat tambah px. Jadi bentuknya adalah jadi seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk aljabar x kuadrat tambah px, untuk membentuk kuadrat sempurna kita perhatikan adalah koefisien dari si x. Nah, kemudian x kuadrat tambah px ditambah dijumlahkan dengan setengah dari si koefisien si x yaitu p, setengah p kemudian dikuadratkan. Nah, untuk bentuk kuadrat sempurnanya faktornya itu adalah sama dengan x ditambah setengah dari si p ini, kemudian dikuadratkan. Jadi ini merupakan faktornya. Nah, persamaan yang memiliki bentuk kuadrat sempurna dapat diselesaikan dengan menggunakan kesimpulan seperti ini. Jadi kalau misalkan x kuadrat sama dengan q, maka ini berlaku x sama dengan positif negatif dari akar q. Kemudian kalau bentuknya x tambah p dikuadratkan sama dengan q, maka ini berlaku x tambah p, ini ya yang ruas kiri, sama dengan positif negatif dari akar si q. Jadi positif negatif akar q artinya adalah positif q atau negatif q. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi untuk mencari penyelesaian x dari persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Jadi kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, koefisien x kuadrat adalah 1. Jadi pastikan dulu koefisien dari x kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu adalah persamaan dinyatakan dalam bentuk x kuadrat tambah mx sama dengan n. Jadi yang konstanta itu kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, selanjutnya kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat, ya, kuadrat dari setengah kali koefisien x. Nah, kemudian persamaan dinyatakan dalam bentuk x tambah p kuadrat sama dengan q. Oke, nah kita akan langsung masuk ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, nah di sini kita ada dua soal. Nah, untuk soal yang pertama ya, jadi kita jawab. X kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Nah, tadi langkah yang pertama itu bentuknya harus konstanta itu di ruas kanan. Nah, di sini bentuknya sudah sesuai ya. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan setengah dari koefisiensi x. Nah, koefisiensi x di sini itu adalah 6. Berarti ruas kirinya menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah, itu kita tambah dengan setengah dari koefisiensi x yaitu 6, kemudian ini dikuadratkan. Oke, nah kemudian sama dengan 16 ditambah bilangan yang sama juga. Jadi setiap ruas dijumlahkan dengan setengah dari koefisiensi x ini kuadrat. Oke, kemudian ini menjadi x kuadrat ditambah 6x ini ditambah 3 kuadrat sama dengan yang ini menjadi 16 ya. 16 ditambah ini adalah setengah kali 6 adalah 3 dikuadratkan 9. Nah, kemudian ini faktornya itu menjadi x tambah 3 dikuadratkan. Nah, kemudian ini kita peroleh ini adalah 25.
Nah, selanjutnya ini kuadrat pindah menjadi akar ya. Berarti X tambah 3 itu sama dengan positif negatif dari akar si ini aja 25. Jadi positif negatif. Berarti untuk yang pertama kita pilih untuk yang positif, berarti X tambah 3 sama dengan positif dari akar 25, berarti 5 ya. Kemudian yang kedua kita untuk ambil yang negatifnya, X tambah 3 sama dengan negatif 5, negatif dari akar 25 ya, ini 5. Nah, kemudian kita kerjakan, X sama dengan ini adalah 5 kurang 3 yaitu 2, kemudian atau X yang ini, X sama dengan negatif 5 dikurang 3 itu adalah negatif 8. Berarti di sini penyelesaian dari persamaannya ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah min 8 dan 2. Ini dia. Oke, untuk ini soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita punya soal di sini adalah 5x kuadrat 5x kuadrat dikurang 30x dikurang 10 sama dengan 0. Oke, nah yang pertama itu kita jadikan dulu koefisien dari si x kuadrat itu sama dengan 1. Berarti agar ini menjadi 1 berarti kedua ruas dibagi 5. Oke, berarti ini dibagi 5, ini setiap unsur dibagi 5 ya. Oke, nah kemudian ini menjadi x kuadrat dikurang ini 6x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, nah langkah selanjutnya adalah memindahkan konstanta ke ruas kanan. Berarti ini menjadi x kuadrat dikurang 6x sama dengan ini pindah menjadi 2. Oke, nah selanjutnya itu adalah menjumlahkan dengan setengah dari koefisien x dikuadratkan. Berarti ini menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah setengah dari koefisien x adalah min 6, kemudian dikuadratkan. Berlaku juga untuk yang kanan, 2 ditambah setengah dari min 6 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan ini menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah ini adalah setengah kali 6 adalah min 3 ya, min 3 dikuadratkan. Nah yang ini berarti menjadi 2 tambah ini adalah 9, min 3 kuadrat atas 9. Nah ini nggak usah kita pecah, ini menjadi x ditambah ini min 3 kemudian kuadrat sama dengan ini adalah 11. Nah kemudian ini x tambah min 3 itu kan adalah x kurang 3 ya, kuadrat sama dengan 11. Oke, selanjutnya adalah kita pindahkan kuadratnya menjadi kebalikannya akar. X dikurang 3 sama dengan positif negatif dari akar 11. Oke, berarti untuk yang pertama, untuk yang positif kita pakai x kurang 3 sama dengan positif akar 11. Maka x kita peroleh sini adalah akar 11 ditambah 3. Oke, ini untuk x satunya berarti. Nah untuk x 2 nya kita pakai yang negatif, x kurang 3 sama dengan negatif akar 11. Maka ini kita peroleh x sama dengan negatif akar 11 ditambah 3. Ini untuk x 2 nya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ya, HP sama dengan akar 11 tambah 3 dan min akar 11 tambah 3. Oke, ini dia. Nah kemudian yang selanjutnya adalah dengan menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan rumus. Nah rumus ini adalah kita sebut dengan, kita kenal dengan rumus ABC. Jadi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan ABC itu adalah elemen real dapat dicari penyelesaiannya dengan menggunakan rumus penyelesaian. Nah seperti yang tadi yang saya bilang itu dikenal dengan namanya rumus ABC. Jadi rumus ABC ini itu adalah
X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi nilai ABC nya itu dilihat dari ini dia ya. Kemudian untuk masuk kita ke contoh soalnya, jadi tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut dengan menggunakan rumus. Oke, nah untuk yang soal yang pertama, di sini kita punya soal 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Oke, nah kita tentukan dulu A-nya. A-nya itu adalah 2 ya, koefisien dari x kuadrat. B-nya itu adalah 5, kemudian C-nya adalah ini dia, negatif 3. Berarti rumus ABC nya itu adalah x1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, nah kita masukkan nilainya. Min B berarti min 5 positif negatif tambah kurang dari B kuadrat, 5 kuadrat dikurang 4 kali A nya 2, C nya min 3. Oke, kemudian per 2A, A nya adalah 2. Nah, kita selesaikan ini menjadi min 5 tambah kurang akar 5 kuadrat adalah 25, 4 dikali 2 8 dikali min 3 min 24, negatif dari negatif 24 itu menjadi tambah 24. Oke, ini per 4. Oke, nah selanjutnya untuk x1,2 yaitu min 5 positif negatif, ini 25 tambah 24 adalah 49, akar 49 itu adalah 7 per 4. Oke, untuk x1 nya kita ambil yang dia tandanya operasi positif, berarti min 5 tambah 7 per 4. Kita peroleh ini adalah 2 per 4, yaitu 1 per 2. Untuk x2 nya itu adalah kita ambil yang negatif, kurang min 5 dikurang 7 per 4. Kita peroleh ini min 12 per 4 itu adalah min 3. Berarti untuk x1 nya itu adalah setengah dan x2 nya adalah min 3 jika kita menggunakan rumus ABC. Nah, kemudian untuk soal yang kedua ini kita punya soal 28 dikurang 3y sama dengan y kuadrat ya, sama dengan y kuadrat. Maka yang langkah pertama itu kita buat dalam bentuk umumnya ya, karena di sini y kuadratnya bernilai positif, yang di kanan yang kita pindahkan berarti yang dari kiri ke kanan. Ini menjadi y kuadrat ya, dikurang 3y berarti pindah menjadi tambah 3y, yang ini menjadi kurang 28. Oke, ini menjadi kiri. Nah, kita ubah posisinya itu menjadi y kuadrat ditambah 3y dikurang 28 sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya ini A nya adalah 1 ya, dari koefisien y kuadrat, B adalah 3 dan C ini adalah min 28. Oke, kita masukkan ke rumus x1,2 sama dengan min B, berarti min 3 tambah kurang akar B kuadrat, 3 kuadrat dikurang 4 kali A nya 1, C nya min 28 per 2 kali 1. Nah, ini menjadi x1,2 sama dengan min 3 plus minus akar. Nah, ini dalam kurung ini kita selesaikan menjadi 121 ya, per 2 kali 1 adalah 2. Oke, berarti ini menjadi x1,2 sama dengan min 3 plus minus ini akar 121 adalah 11 per 2.
Oke, untuk X1 nya kita ambil yang positif, berarti menjadi min 3 tambah 11 per 2. Ini kita peroleh adalah 8 per 2, yaitu 4. Kemudian untuk X2 nya kita ambil yang negatifnya, min 3 dikurang 11 per 2, ini sama dengan min 14 per 2, yaitu menjadi min 7. Berarti himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah 4 dan negatif 7. Oke, untuk soal yang terakhir bagian C, ini kita punya soal 7x kuadrat ditambah 2 kali 5x dikurang 4 sama dengan 0. Oke, nah langkah yang pertama kita harus buat dia ke dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, berarti ini kita kalikan ke dalam ya. Berarti menjadi 7x kuadrat ditambah 2 kali 5x adalah 10x, 2 kali negatif 4 adalah min 8 sama dengan 0. Oke, kita tentukan nilai A nya ini adalah 7, kemudian B nya 10, kemudian C nya adalah min 8. Oke, untuk X masukkan kita ke dalam rumusnya, X 1,2 sama dengan min B, min 10 tambah kurang dari akar B kuadrat 10 kuadrat dikurang 4AC, 4 kali 7 kali min 8. Oke, per 2A, 2 kali 7. Maka ini kita peroleh sama dengan min 10 ditambah akar dari 324 ya, per 14. Oke, ini kita peroleh menjadi min 10 tambah kurang akar 324 itu adalah 18. Ini per 14. Oke, untuk X1 nya kita ambil yang tambah. X1 sama dengan negatif 10 ditambah 18 per 14. Kita peroleh ini sama dengan 8 per 14 ya, 8 per 14. Kita sederhanakan sama-sama jadi menjadi 4 per 7. Untuk X2 nya ini kita peroleh min 10 kurang 18 per 14. Ini kita peroleh min 28 per 14, maka hasilnya adalah min 2. Jadi ini himpunan penyelesaian dari persamaan ini dia. Oke, demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan selamat belajar.